Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Teh bisa ratusan ribu. Juta dok, Juta. Emang iya, kalau yang benar-benar menikmati teh itu kalau di dalam buku cerita silat atau cerita-cerita kaisar-kaisar kan disuguhin teh, dituangin teh begitu. Aduh, yang namanya itu, ini baru enak nih tehnya. Emang betul-betul enak Franky. Jadi ngeteh itu bukan buat minum, tapi buat memang dibuat dirasain gitu loh. Dan teh itu sangat bagus tuh kalau kamu habis makan pete, Franky. Kamu habis makan pete, kan mulut bau. Sampai berapa lama juga mulut bau. Kalau kencing lama, kencing masih berapa menit masih kencing bau. Ini supaya kita mulutnya kagak bau, ya makan teh. Oh, Teh itunya daun-daun itu di gayam-gayam hilang. udah kemarin kan kita Dokter Jaya udah janji mau ngebahas teh, Ya. teh hijau. Jangan Ya, yang teh hijau dulu dulu, dah. yang teh dulu dah. Nah, teh tuh halal apa nggak dok? Halal. Yakin? Nah sekarang masalahnya gini, saya mau nanya, bangsa apa yang paling suka ngeteh? Nah, Cina. Inggris. Orang Inggris suka ngeteh loh, Franky. Oh, kan beda jamnya dok. Dia teh sore, Cina teh bukan pagi. ngopi. Dia Ya. ngeteh loh, dia tuh kan kalau cerita-cerita itu ya gitu bangsawan atau apa orang-orang kaya gitu ya ngeteh. Dokter Jaya belum jawab pertanyaan saya. Teh tuh halal apa nggak? Yakin dengan 100% keyakinannya dok? Halal, Yakin. Kenapa orang-orang kesel ajak makan bakute pada nggak mau dok? Oh, coba dong. Yang halal yang di depannya tuh. Bagusnya. Kalau tehnya itu halal. Ya. Karena teh itu terbuat dari tumbuhan. Tumbuhannya itu namanya apa coba? Teh apa? Spesiesnya. Lupa saya dok. Camellia. Camellia. Keren juga ya. Camellia sinensis. Nah, Sinensis karena dia dasar dari Cina. tapi saya mau jelasin sedikit yang namanya bakute dok. Satu kali kita kan punya langganan dok makan bakute. Pas lagi mau makan ada WA masuk dari namanya Arif. Wah sekalian nih nawarin makan. Saya foto. Tapi kok dagingnya putih ya, pucat amat katanya. Bukan salmon bilang jawabnya gitu. Ada kan ada ribnya, ada apa tulangnya tuh. Kok dagingnya pucat tuh. Ya udah Pak, saya nggak usah makan saya bilang. Jadi ternyata kalau teh itu berdiri sendiri halal. Begitu teh itu ada kata pembantunya, kata keterangannya, diragukan kehalalannya dok. Iya. Nah balik ke si Camellia apa? Sinensis. Sinensis. Camellia sinensis itu ada dari Cina, karena yang pakai begituan udah lama dari sana. Di sana itu dulu itu teh itu nggak minum Franky. Daun teh itu digigit-gigit, menimbulkan rasa nyaman, rasanya enak, segar gitu loh. Terus Teh kemudian mentah wangi. nih, daun mentah ya. Iya. Tapi saya mau tanya dokter ya, itu teh itu kan sekarang nih ada macam-macam nih dok. Saya nggak tahu apakah itu disebut teh juga apa enggak. Kalau kita ke Singapura dok, itu ada dijual daun-daunan yang bisa diseduh juga. Nah, itu kalau yang begitu-gitu gini ya. Kalau yang disebut teh bener nih adalah Camellia sinensis. Tetapi orang sekarang itu akhirnya membuat macam-macam variasi, di mana segala macam tumbuhan yang lain dikasih air panas, jadi berwarna, dan jadi minuman. Itu kalau yang begituan istilahnya sebenarnya teh herbal, Franky. Teh herbal. Jadi bukan teh. Bukan daun teh beneran Bukan ya. teh. Karena kalau teh itu adalah Camellia sinensis. Nah, kalau herbal itu apa contoh? Di sini tuh ada beberapa orang yang jual teh rosacea. Ya, saya taunya Teh rosacea itu adalah teh warnanya merah, rasanya asam. Itu dari kembang. Ada yang namanya teh melati. Teh
oh bau melati itu teh dicampur sama kuncup melati. Ya, kayak di sana di Takashimaya level B2-nya dijual tuh. Per onnya mahal. Ya, ada juga teh tongkat ali. Nah ceritanya ada tongkat ali di situ. Herbal ya? Iya, supaya si alinya jadi tongkat. Tahu ya? Hmm. Ya sih. Ya itu nama termasuk herbal. Jadi artinya barang-barang lain. Termasuk teh chamomile. Ya. Kalau mau tidur supaya tidur kasih teh chamomile. Chamomile itu kembang. Kembang. Jadi itu teh herbal bukan teh sih sesungguhnya. Mungkin orang beranggapan bahwa kalau minuman seduhan itu adalah teh gitu ya. Iya. Padahal kopi juga diseduh kan. Iya. Lucu juga ya. Kenapa nggak disebut Lo enggak kopi lain. Kalau teh itu daun. herbal? Teh itu daun. Kalau kopi itu biji. Biji. Jadi karena sama-sama dari biji ya. Iya. Kecuali kalau dari biji bunga. Nah, tetapi masalahnya begini, Frankie. Teh itu ada yang putih. Pernah dengar nggak teh putih? Ada yang olong. Pahit itu dok. Ada yang hitam. Ada yang hijau. Ada yang matcha. Nah itu teh semua apa enggak? Yang jelas kalau kita makan nih, kita saat minta makan nih, terus kita minta chana tea ya dok ya. Tanya, oolong, jasmine, chrysanthemum, terus apalagi biasa 4 tuh. Ada kuanim. Pilih yang mana? Nah itu beda-beda. Itu sebenarnya teh herbal itu. Iya. Oh itu semua teh herbal. Kecuali olong. Olong enggak. Nah sekarang pertanyaannya kenapa teh itu bisa jadi kuning, jadi sedikit merah banget sampai hitam. Nah, oke, kalau yang hitam saya tahu, bukan yang hitam, agak Oke, coklat ya dok ya. Sekarang nih teh Indonesia dulu nih. Indonesia tuh masuk teh yang mana? Indonesia teh beneran, karena kebanyakan kita punya semua juga teh beneran. Perkebunan, bukan teh herbal maksud saya. Kita punya banyak perkebunan teh ya. Saya nih ya dari kecil tuh biasa minum teh cap botol, bukan teh botol nih dok, teh cap botol Gunung Slamet, yang PT isinya Gunung daun-daun dan batang-batang kecil gitu. Iya, ada campurannya situ, ada daun teh, ada cengkehnya juga kadang-kadang ada tuh, Dok. batang-batang. Ada batang-batang. Nah itu ditaruh dimasak tuh kan. Jadi waktu kecil tuh cuman ada 2 yang merek populer kalau di Jakarta dok ya, teh cap botol sama Golpara. Pasti dokter Jaya ingat Golpara. Nah sekarang pertanyaannya begini, ceritanya teh itu tidak lepas dari agama Buddha, Frankie. Yang cerita siapa? Hah? Yang cerita siapa? Ya buku cerita loh. Saya kan suka dengar cerita. Ya, saya Nah sekarang saya pengen nanya, penyebar agama Buddha di Cina itu siapa? Tatmo Chaosu. Tatmo Chaosu. Betul kan? Iya. Oh. Nah, atau Bodhidharma. Kalau orang Jepang bilang Daruma. Yang dibikin boneka yang nggak bisa jatuh itu loh. Iya. Yang matanya melotot ya juga bolak-balik. Si Daruma itu asal dari India. Dia menyebarkan agama Buddha ke Cina Selatan, Ke timur. terus naik ke atas ke utara. Dia bikin tuh Shaolin tuh. Jadi perguruan Shaolin itu adalah dia yang bangun. Jadi cikal bakalnya Shaolin itu dia. Nah dia itu kemana-mana. Dan dia sangat terkenal sebagai orang yang level energinya tinggi sekali. Kalau dia semedi gitu, dia bisa ngambang dan terbang gitu. Itu persis kayak saya punya mimpi. Saya kalau mimpi saya bisa terbang. Oh iya, kan jangan kamu titisan Tatmo Chaosu. Ya, belum lama saya kemarin mimpi tuh menggunakan energi saya bisa terbang. Oke, dia bisa terbang, dia bisa jalan di air, dan segala macam. Dan dia silatnya jago. Makanya Tapi dia bukan mimpi ya. Oh enggak. Kalau mimpi sama saya doang. Tapi biar gimana dia tetap manusia, Frankie. Dia tetap manusia. Kadang-kadang juga ada yang namanya ngantuk. Dia maunya meditasi. Meditasi kan artinya menenangkan diri, tapi dia nggak tidur ya. Tapi tidur melulu. Nah, terus dia ngantuk. Bagaimana caranya? Dia ganjel sama kayu. Bola matanya, kelopak matanya. Malah oh, turun lagi lama-lama dia kesel. Gue ini kurang kusuk nih meditasinya. Akhirnya sama dia diambil senjata, diambil pokoknya barang kecil, dia robek dia punya itu kelopak matanya, dia lempar tanah. Jadi apa? matanya melotot Kayak ikan. ya,
matanya jadi nggak bisa itu. Dan kemudian dia bilang gua nggak ngantuk karena mata gua melotot. Tapi kan mata melotot belum tentu ininya nggak tidur nih dok. Oh iya nggak, tapi dia habis begitu dia nggak tidur. Karena terpaksa melotot kan semua pasti ada yang dilihat sama dia. Nah kelopak mata yang dia buang itulah kemudian tumbuh jadi pohon Camellia sinensis itu. Kata cerita. Nah makanya kalau misalnya kita pergi ke salah satu restoran Jepang di MKG, Yang di Gavoy apa? IPK Komachi. Oh oke. Ada gambar tuh. Ada orang rambutnya aura-auran gitu, bak kumis, berjenggot, matanya melotot. Nah itu Tatmon Chaosu. Dia sangat dihargai di Cina karena dialah yang mengajarkan agama Buddha di Cina. Karena dari situ dibawa ke Jepang, di Jepangnya kemudian dikenal sebagai Daruma itu. Nah dari situ asal usulnya tuh kalau menurut legenda. Legenda pohon teh ya. Ya, nah awalnya di Cina yang banyak pakai itu dipakai buat supaya segar karena itu adalah minuman yang bisa bikin segar badan, otak jadi jernih. Tapi itu udah dibuktikan loh sekarang. Wih, dari dulu udah dibuktikan. Udah dibuktikan. Jadi bukan cuma sekarang, dari dulu udah terbukti. Dan abis dari situ ada orang Eropa pertama yang ngelihat ke sana. Orang Portugis lihat, oh orang Cina suka gitu ya. Dia bawalah bibit ke Eropa. Dari situ lari ke Belanda. Lah akhirnya seluruh Eropa tuh pada senang juga sama sebegituan. Jadi lama-lama dia nyebar ke seluruh dunia, dibawa oleh migrasi. Tapi kalau di Eropa yang bawa tuh orang Portugis. Akhirnya perdagangan teh itu menjadi perdagangan yang sangat besar. Besarnya itu bahkan lebih besar dari namanya kopi. Oh gedean dia. Ya hampir so-so lah kayak karena gitu. lebih murah sih ya dok ya. Iya. Ya nggak arti teh pasaran nih dok. Kita nggak bicara yang tempo hari kita ngomong teh yang 1 gramnya bisa jutaan itu ya. Nah sekarang misalnya contoh di Indonesia dulu kenapa kita dijajah lama-lama sama orang Belanda dan segala macam. Kan dia bikin perkebunan teh. Jadi perkebunan teh yang ada sekarang itu di Bogor, di Parayangan gitu segala macam. Itu yang bikin orang Belanda Franky. Karena dia mau jual itu barang-barang itu di Eropa karena itu harganya mahal. Tapi kenapa di daerah dingin dulu ya adanya? Enggak, memang dia lebih subur di daerah seperti itu. Jadi ini teh yang berasal dari Camellia sinensis tadi. Iya. Nah, bukan sekarang si teh herbal ya? Iya. Nah, ada beberapa teh yang kemudian dihasilkan sama dia. Teh putih. Pernah dengar teh putih? Enggak. Harganya sedikit yang jual, harganya mahal. Jadi teh itu pucuknya ditutup. Kalau mau dipanen ditutup dulu selama beberapa minggu, 2 sampai 4 minggu. Karena ditutup nggak dapat sinar matahari kan, lama-lama warnanya menjadi makin gurem, nggak terjadi Pucat. fotosintesis, jadi pucat. Kemudian diolah, jadilah teh putih. Nah, kalau yang normal dijadiin teh olong. Tapi kenapa dok teh itu orang selalu bangga dengan yang diambil pucuknya doang? Ya karena pucuknya itu adalah teh yang paling mahal karena itu adalah jumlahnya lebih sedikit. Iya. Apa manfaatnya yang pucuk sama yang gedenya kan? Yang gedenya kan harusnya klorofilnya lebih banyak. Enggak, tapi dia itu jadi gini, di dalam dunia dagang tuh selalu kalau yang sedikit susah dihasilkannya itu harga lebih mahal pergi. Nggak lihat manfaatnya dulu ya. Enggak. Jadi itu teh putih. Yang kedua itu adalah teh jenis olong. Olong itu diambil dari daun teh sama batangnya sedikit. Nah, sama dia itu setelah kalau didiemin tuh teh itu akan mengalami oksidasi jadi loyo. Nah, proses peloyoan itu ya memang dibiarin pada olong. Habis diambil, didiemin selama 2 sampai 4 minggu, 2 minggu sampai 4 minggu. Ya. Dia makin coklat. Setelah selesai dikeringin, itu teh olong. Warnanya sudah mulai gelap. Warnanya kuning, merah tua.
Nah, ada juga teh yang disimpan jauh lebih lama. Nggak, manfaatnya apa tuh? Hah? Manfaatnya kenapa harus disimpan? Eh, Kan nggak disimpan juga dia kan harusnya sudah enak. nanti dulu Oh. ada ceritanya. Oh, cerita lagi Itu kan dong. ini kan namanya orang kan orang kan kalau bikin barang kan selalu bikin ada SOP kan. Inovasi. Ya. Ini berarti cerita kuadrat, Dok. Nah, kalau tehnya itu Hmm. diambil pucuknya, Hmm. terus kemudian dibiarin supaya kurang nggak ada klorofil, Iya. dijadiin tehnya tuh warnanya bening, dan namanya teh putih. Hmm. Kalau disimpan selama beberapa hari, Hmm. beberapa minggu, terus baru kemudian dikeringin, dikurangin oksigen. Hmm. Jadi gini loh, kalau didiamin itu terjadi oksidasi, makin lama makin gelap. Hmm. Begitu dia dipanasin atau digongseng, Hmm. oksidasinya berhenti. Udah komposisinya udah tepat. Itu jadi teh olong. Olong itu warnanya rada gelap, Rengke. Hmm. Ada satu lagi itu yang namanya teh puer. Hmm? Teh puer. Bahasa apa tuh? Bahasa Cina. Oh. Teh puer pantesan. itu kalau kamu pergi ke Cina, ada orang jual teh tuh satu goblok itu tuh, Hmm? segede piring. Atau bentuknya bulat kayak Belum bola. dicacah nih ya? Atau Enggak, sudah ya, pokoknya di packing? Udah di packing keras itu udah di packing gitu. Oh, oke. Ada bulat seperti piring, seperti mangkok. Aha. Gede. Itu disimpan itu sampai 20-30 tahun kayaknya. Nggak jamuran? Enggak. Disimpan, dikasih kelembapan sekian, ke panas sekian, akhirnya di packing. Dan itu tehnya itu makin wangi katanya. Yang di Indonesia kan anehnya kan dicampur sama bunga melati kadang-kadang. Oh, itu namanya udah jadi teh herbal, dicampur melati, kasih chamomile, Ya, dikasih jadi lebih harum melatinya. apalah itu adalah campuran. Nih kita ngomong nih teh asli nih. Kayak asli. Nah, si puer ini juga khasiatnya juga beda mereka. Dan Sebenarnya artinya disimpan sampai 30 tahun. Minimal 1 tahun disimpan. tadi dokter Jaya kan bilang teh itu wangi. Hmm. Wangi asli teh jenisnya kan sama nggak sih wangi asli teh? Sama. Tehnya sama. Tapi masalah nanti bedanya adalah teh langsung diproses sama teh didiemin baru diproses. Diproses itu artinya dipanggang. Panggang itu bisa dikasih uap panas, bisa digongseng ya, Disangrai. sangrai. Jadi diproses lamanya itu. Kalau dia diambil, didiemin itu namanya oksidasi. Kalau waktu oksidasi itu komposisinya berubah. Lamanya oksidasi itu nanti akan menyebabkan dia warnanya berubah. Kalau yang umum orang tuh ngambilnya merah, olong kayak olong gitu, seperti itu. Tapi ada juga yang begitu diambil langsung diproses, itu jadinya teh hijau, Franky. Diambil langsung diproses. Iya, tidak terjadi oksidasi. Langsung di Nah, jadi packing. kebayang nggak kayak gini? Pisang nih, kan pisang ada yang dimakan mentah, misalnya pisang tanduk. Oh ya, bukan pisang Cavendish. Pisang Iya. tanduk nggak jarang dimakan mentah, diolah Enggak, dong. iya makanya dimasak Digoreng, kan, ya, dimasak. Emang pisang dimasak goreng, gitu. ya. Ada yang gitu kan. Tapi ada juga pisang yang bisa nggak jadi dimatengin dulu kan, misalnya pisang Ambon. Pisang sale. Ya, pisang salah. Jadi prosesnya belakang. Tapi maksudnya itu proses itu menghasilkan barang yang berbeda. Ya. Tapi barangnya sama, Camellia sinensis. Jadi kalau dia ditutup di awal supaya dia tidak terbentuk klorofil, terus kemudian dibikin jadi teh, namanya teh putih. Tapi aneh ya, si daun teh itu ditutup malah dia jadi putih ya. Karena ada pohon daun yang kalau menjelang Natalan, Dok, ada daunnya merah. Sama seperti itu juga. Daunnya itu ditutupin sama aluminium foil, Hah? bukannya dia jadi putih malah jadi merah. Iya. Ya itu memang dia di mainnya di situ, ada yang ditutupin. Tapi jadi hasilnya nanti jadi beda-beda. Nah, kalau di orang-orang di India kan penghasil teh juga, Bangladesh, Afrika, dia mainnya di teh hitam. Tehnya hitam. Dia disimpannya lebih lama, sebulan gitu.
Jadi tehnya teh hitam. Tergantung, kalau Indonesia senangnya teh merah. Teh Ya, itu merah. agak coklat. Merah coklat lah. Merah coklat. Tapi kan gini, repot-repot amat ya sampai harus diolah segala macam lama-lama. Teh itu ditaruh di stok di gudang juga kan bisa bulanan, bisa tahunan. Enggak, rasanya beda, harganya beda. Jadi sebelum di-pack itu harus diolah, diawetin dulu. Ya, jadi gitu. kalau kamu mau jadi pengusaha teh, kamu mesti milih kamu mau jual teh apa. Nggak mau. Misalnya, ya kan, artinya kalau kamu jual teh putih, Mm. harganya mahal tuh Frankie, karena pucuk doang yang dimainin sama dia. Mm. Pucuk yang nggak ada klorofilnya, Mm. kan dibilang tuh teh pucuk Teh pucuk. lebih harum, katanya. Nih pucuk. Ada yang teh biasa. Kalau yang kebanyakan orang mengolahnya dengan teh biasa, teh olong itu. Tapi teh hitam, ya ada teh hitam itu disimpannya lebih lama. Tapi puer lebih lama lagi, 1 Dok, sampai ini- tahunan. Saya mau nanya, daun teh ini bener nggak sih dia bisa menyerap kelembapan, Dok? Karena kan kalau zaman dulu nih, Dok, Oh iya, jenazah. zaman dulu, sekarang juga masih dipakai. Di Belinya mana? black-blackan. Iya, tapi kan kalau sekarang kan diformalin, Dok. Enggak ditaruh. Mm. Teh taruh kopi masih kepake, teh masih kepake buat nyerap air. Buat nyerap kelembapan tadi ya. Jadi ini peti ini ada mayat nih. Mm. Mayatnya kan dikasih waju-waju, Mm. ditebarin teh. Sampingnya. Iya. Atau di bawahnya teh. Jadi kalau dia ada rembes-rembes air diserap sama dia. Dan dibuang lah ya, nggak dijual ya. Nah, kalau mau dimakan lagi juga bisa. Diseduh bisa. Bukan nggak bisa. Kalau bisa sih bisa aja. Mahal tuh, Dok. Jarang orang beli minum. Oke, Dok, terusin yang itu, Dok, yang masalah tadi teh. Iya. Nggak, maksudnya teh itu bedanya di situ. Jadi urutannya ya. Mm. Teh putih, Mm. teh olong, Mm. teh hitam, Mm. teh puer. Puer tuh tahunan. Nah, yang teh puer itu yang dijual dulu. Saya dulu waktu ngelihat itu atau bukan. Ini YouTube dari beberapa daerah Cina gitu ya di sana. Orang pergi belanja beli teh. Beli teh kok bentuknya kayak bulat gitu, kayak barang kayak bola apa gitu-gitu. Ya, ternyata itu memang teh itu teh puer. Punya khasiatnya beda-beda. Ternyata tuh macam-macam teh itu khasiatnya beda-beda pergi. Tapi secara umum nih, teh itu sangat baik untuk kesehatan. Secara umum. Secara umum baik. Kenapa? Karena di dalam teh ada polifenol. Polifenol itu antioksidan. Kemarin lagi polifenol. Polifenolnya namanya katekin. Si katekin itu bisa nurunin gula, bisa nurunin tensi, Ini sembarang teh nih ya, secara umum ya, Dok ya. nurunin gula, nurunin tensi, kemudian nurunin kolesterol, menurunkan berat badan, bisa ngobatin diare, bisa anti kanker, memperhalus kulit, anti penuaan. Ya, kamu bisa sebut apapun yang itu baik. Tapi nih, kalau teh normal nih ya, teh biasa, itu dia katekinnya tinggi 30%. Dia punya kafein. Kafeinnya itu 40 mg Renggi. Per gelas teh 40 mg. Jadi minum teh nggak boleh banyak-banyak. Dosisnya berapa? 3 gelas maksimal. 3 gelas. Karena kalau 3 kali 40 aja udah 120 mg. Dan ini kan teh, ini kan boleh dibilang sama kayak kopi nih, Dok. Nyeduhnya per satu gelas itu nyeduhnya berapa banyak? Iya, sampai warnanya normal lah. Kita kan main-main di warna. Atau rasanya? Ya, Kan sampai kalau rasanya rasa tehnya. tehnya jangan sampai yang terlalu pahit ya. Karena kan kalau ini teh, kita bicara teh olong ya, teh olong kan dikit aja udah pahit. Iya. Teh normal, makin banyak kita taruh tehnya, makin pahit dia. Iya. Jadi betul. jangan sampai pahit. Oke, pahitnya dari mana? Dari batang kali, Dari Dok. tanin. Bahan namanya tanin yang ada di dalam teh itu yang bikin pahit. Dia mengandung katekin. Katekin itu antioksidan. Antioksidannya itu tinggi. Ada kafein. Kafein membuat badan jadi segar, Frankie.
Jadi segar, nggak ngantuk, otak jadi jernih. Itu loh dari kafeinnya. Kafeinnya bersifat bagus kan. Nah terus dia punya ini yang tadi yang saya bilang teine. Teine itu adalah bahan asam amino, ya, sejenis itu yang juga adalah bahan yang sangat berguna untuk otak. Untuk apa? Dia membentuk sel gelombang beta di otak supaya orang jadi tenang, tidak gelisah, menenangkan mood. Oh, di Jawa Barat banyak dok teh yang bisa bikin kita tenang dok. Teh ice. Enggak, teh itu dia mempengaruhi gelombang otak, Frankie. Jadi di teh itu ada banyak antioksidan itu yang sangat baik buat kesehatan. Cuman makan tehnya itu ada NB-nya, Frankie. Ada NB-nya, artinya ada yang harus diperhatikan. Wanita hamil menyusui sebaiknya tidak makan teh, minum teh. Karena bisa ngerontokin kandungan. Enggak, dia takut aja ada efeknya. Karena biar gimana kan memang hamil menyusui. Satu, yang kedua kalau minum teh sebaiknya tidak pakai gula. Karena manfaatnya jadi berkurang. Tapi pakai air dok ya. Ya, jangan pakai gula. Soalnya orang suka dicampur-campur sama gula. Gulanya banyak-banyak. Jadi bukan teh. Oh, manisnya manis banget gitu loh. Jadi efeknya terhadap gula darah ya balik. Kalau terhadap suhu pengaruh nggak? Kita minum es teh sama dingin sama teh hangat. Sama aja. Nggak ada ngaruh ya? Nggak pengaruh. Dan kalau mau minum teh penyerapan lebih baik minum teh 1 jam setelah makan. Yang beda harga tuh ya. Kalau dingin sama panas dok ya. Iya pakai es soalnya. Kecuali itu komplement tambahan. Ya, kalau orang minum teh termasuk banyak yang minum. Kenapa kalau ditanya? Yang bisa refill apa? Teh. Teh. Tapi ini dok ya. Dokter ya mungkin sekarang nggak terlalu kaget dengan harga 1 gelas teh itu 6.000 atau 10.000 ya. Ya. Itu dimulai dulu dari mana? Awal-awalnya dok. Nggak tahu. Dulu teh kan paling 500.000. Pertama kali saya pernah minum teh mahal itu di rumah makan Garuda. Teh 6.000. Sempet kaget, ini nggak salah nih. Tapi sekarang rata-rata udah begitu. Tapi orang kalau yang hobi teh bisa ratusan ribu. Juta dok, Juta. Emang iya kalau yang benar-benar menikmati teh itu kalau di dalam buku cerita silat atau cerita kaisar kan disuguhin teh, dituangin teh begitu. Aduh, yang namanya itu ini baru enak nih tehnya. Emang betul-betul enak, Frankie. Jadi ngeteh itu bukan buat minum, tapi memang dibuat dirasain gitu loh. Kalau lidah saya kan lidah kampung dok, dikasih tiutan juga rasanya sama dok, nggak ngaruh. Nah sekarang nih si teh ini dok, tadi dokter bilang kan banyak banget tuh. Udah kayak obat dewa, kayak kopi kemarin, kopi hijau kita ceritain dok ya. Terus nggak boleh banyak-banyak, sama aja sama si kopi hijau juga. Nah sekarang teh itu kan apa namanya, bubuk yang sekarang udah nggak dimakan lagi dalam bentuk mentahannya dok. Ada ya, dia nggak mentahan, tapi berupa daun kering. Ada yang daunnya udah jadi bubuk kering. Ada yang digulung, tapi dalam bentuk kering juga. Tadi puer itu. Macam-macam. Sekarang kalau si teh itu dan dok, satu lagi kalau sekarang dijualin malah dalam bentuk instan. Teh instan itu teh botol di dalam itu kan itu udah diseduh, udah tinggal minum doang kan. tapi katanya jangan pakai gula. Ya, kalau bisa. Loh, kan ada teh tawar. Teh botol tawar. Teh. Ya, kita sih sekarang kan gini. Pada saat kita nyeduh teh nih dok ya, itu kan punya masa enak minum dok ya. Ada teh yang enak diminum, tapi kalau dibesokin udah jadi teh basi. Iya. Ya dok ya. Pertanyaannya teh basi boleh diminum nggak? Tidak diminum, tapi masih bisa dimanfaatin dok. Ini ya, percaya nggak percaya teh basi itu dok ya, buat tumbuhin rambut. Iya mungkin. Iya. Karena dia antioksidan, Frankie. Antioksidan itu bisa numbuhin rambut. Jadi kalau ada orang rambutnya kurang subur,
tehnya dibikin basi. Besoknya dikasih itu, istilah keramas pakai dibasahin pakai teh basi. Gitu. Nah, itu sekarang tapi kalau kopi bisa basi gak sih? Enggak ya, kopi lebih. Nah, kalau teh basi itu yang ada NB-nya nih. Walaupun misalnya teh nih ya, dibiarin layu tuh oksidasi. Habis itu baru dibakar atau diuapin, itu di stop oksidasinya. Baru kemudian dijadiin teh. Dan seperti itu. Jadi pokoknya prosesnya tuh dia dibikin oksidasi apa enggak. Semakin dia tidak dibikin oksidasi itu semakin bagus sebenarnya. Jadi semakin normal, teh itu semakin bagus. Jadi begitu dapat seger-seger langsung dikeringin gitu, itu lebih bagus. Nah, teh yang langsung dari ini dikeringin langsung, itu yang jadi teh hijau. Jadi teh hijau adalah teh yang tanpa mengalami oksidasi, jadi nggak didiemin dulu, nggak dilayuin dulu, langsung dipanasin atau dikasih uap, ya langsung jadi kering dia, mengurangi oksigen. Begitu H2O-nya hilang, langsung oksidasi stop. Nah itu kadar antioksidannya lebih tinggi, jadi makanya disebut teh hijau itu antioksidannya lebih bagus. Makanya teh hijau itu lebih banyak orang promosiin nih, Dok. Untuk penurunan berat badan, karena antioksidannya tinggi. Jadi dia bisa menguruskan badan. Membakar lemak, ngurangin LDL loh. Tapi kalau sekarang saya mau nanya, tadi Dokter Jaya balik ke si orang hamil dan orang menyusui, kenapa dia nggak boleh? Segala macam obat itu dilarang untuk dua itu, karena kita nggak pernah punya penelitian terhadap orang hamil dan orang itu. Daripada berbahaya, hampir semua obat, Frankie, obat apapun itu kalau untuk orang hamil atau orang menyusui, ada orang yang khusus neliti. Itu kalau neliti orang hamil dan orang menyusui itu dianggapnya tidak etis. Jadi kita tidak tahu efeknya, daripada nggak tahu mendingan nggak usah gitu. Tapi kesian juga ya mami kita, orang tua kita atau istri kita ya, kalau lagi hamil gitu sedikit ya. Kalau ada resiko orang penyakit, makan obat aja susah kok. Iya. Ada obat yang bisa masuk ke janin, jadi segala macam, jadi nggak banyak yang nggak boleh. Nah, tapi ada cerita, Frankie. Cerita apa? Nggak. Sekarang pertanyaan begini dulu. Teh basi boleh diminum nggak? Enggak. Kenapa? Sakit perut. Pernah saya minum teh basi sakit perut. Ya emang nggak boleh diminum. Saya nggak sadar. Saya minum, kok rasanya nggak enak ya. Udah agak bau-bau gitu kan. Tapi udah terlanjur masuk. Ya kan dokternya tahu saya punya perut kan lemah, nggak sekuat orang lain kan, lebih sensitif, langsung sakit perut. Makanya sampai sekarang saya udah tahu lah kalau teh basi cium aja dulu, kalau itu jangan diminum. Nah konyolnya lagi kan kadang-kadang tuh ya, kalau kopi tuh kita taruh di gelas, besok juga nggak bau, nggak apa gitu. Tapi kalau teh, besok tuh udah, bagi teh yang pakai gula. Prosesnya teh pada waktu dia disimpan tuh, dia dioksidasi, disimpan kan, baru diproses. Itu kalau kelembapannya salah, yang numbuh jamur, malah berbahaya, malah bisa bikin kanker, Frankie. Jadi itu harus dibuang kalau teh sampai berjamur. Yang teh itu lebih susah ininya. Tapi ada bangsa yang rada-rada aneh, kalau minum teh tuh pakai susu, Frankie. Dicampurin susu. Enggak, saya suka juga teh pakai susu. Tapi bukan yang dokter Jaya maksud nih. Yang dipakai susu tuh orang-orang Inggris, orang Perancis lagi. Ditambahin susu 1 tetes, 2 tetes. Enggak, saya pakai susu kental manis, Dok. Enak. Ya enak. Tapi manfaatnya jadi berkurang, Frankie. Ada manfaatnya, Dok. Aja. Manfaatnya di satu sisi apalagi berkurang, kalau susunya susu yang lemaknya banyak, wah nggak ada efeknya, Frankie. Berarti saya keturunan orang bule, Dok. Oke, terus Dok, jadi manfaat si teh itu cukup lumayan banyak. Dia nih ya, manfaatnya nih kalau dia lihat secara yang manfaatnya dia bagus untuk energi. Karena kenapa? Ada kafeinnya. Dorong, booster. Ya bagus buat energi. Kedua buat nurunin kolesterol. Karena dia ada antioksidannya. Bisa
menurunkan gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Bagus untuk orang kencing manis. Ya makanya jangan dikasih gula. Terus apalagi bisa mencegah gara-gara tensi bisa turun. Nah dia itu bisa mencegah penyakit jantung, stroke, dan kencing manis. Dia bisa mencegah kanker, bahkan kanker itu bisa. Dia mencegah penuaan, Renggi. Memperlambat penuaan karena dia bisa menghancurkan ROS. Bisa memperbaiki pencernaan. Dan dia mengandung kalsium, kalium, magnesium, vitamin B. Jadi banyak vitaminnya. Jadi sebenarnya kalau kita mikir-mikir lagi kan orang selalu minuman yang paling sehat air putih. Enggak, memang air putih yang paling sehat. Tetapi kalau misalnya dia tidak ada indikasi, ada intinya ya makan itu, masalahnya dia minum air putih oke, tapi lo mesti cukupin dong buah sama sayur gitu loh. Saya cuma berpikir gini dok, kita kan kira-kira minum tuh 8 gelas sehari dok ya kebutuhannya ya. Berarti si tehnya 3, 5-nya air putih gitu ya. Ya boleh. Gitu ya. Teh. Supaya istilahnya dapat manfaat yang tambahan, yang lainnya dari air putih. 3 tuh kira-kira setengah liter tuh dok. Iya. Jadi kalau orang di rumah ada 4, saya bikin 2 liter. Kalau di rumah kamu pakai kok itunya tehnya teh apaan? Teh instan, teh yang diseduh. Kan teh ada macam-macam. Ada yang diseduh, Teh celup. ada yang pakai teh celup, ada teh saring. Kalau saya Ada teh yang disembari ditaruh di air terus dibakar, kalau dokter mau tahu saya sukanya yang mana, Heeh. saya teh yang kayak kemarin kayak kopi tubruk itu ditaruh, tehnya diseduh. Cuman nggak ada yang mau bikinin. Dan sampahnya Kan kalau udah bikinin kan yang disaring. nggak, kalau yang udah kan kalau kita bilang ada yang bikinin kan termasuk ngebikin langsung mikirin ngebuang ya, bukan kita. Nah, tapi karena nggak ada yang kayak gitunya, jadi sekarang pakainya teh celup. Nah, sekarang nih dok, teh celup. Oke. Manfaatnya sama nggak atau menurun? Teh celup sama manfaatnya. Cuman ada beberapa teh celup itu yang bahannya itu dibuat dari plastik, Franky. Itu yang jadi masalah. Pakai kain juga kan masalah juga. Ada dok. yang kain. Tapi kalau yang plastik itu panas, itu membuat dia terurai dan menjadi mikroplastik. Itu loh yang jadi masalah. Tapi itu Jadi sebenarnya kalau mau yang aman sih, yang lebih aman adalah kalau teh yang diseduh sama air panas atau dimasak sama iya, saya lebih suka itu. air mendidih. Wanginya beda kok. Emang beda. Dan kalau masalah soal teh yang begitu, itu di berbagai macam budaya mereka tuh sampai punya upacara-upacara untuk minum teh. Orang Inggris coba minum teh juga gelasnya kecil-kecil kan, nggak kayak kita kan. Kita kan gelas teh gede kayak seperti gelas bir. Dia enggak kan gelas-gelas itu. Jadi memang betul-betul dinikmati wanginya. Cangkir dia. Wanginya dinikmati, Franky. Ya kayak kita ke Cina juga kan dikasih tuh. Dokternya makan, nanti makan baku teh, minum teh di Eng Asyok atau di Wong Asye di Jalan Serangun. Ada. Minum teh itu harus dirasakan dan diminum dalam kondisi panas. Bukan penghilang dahaga. Nggak, tapi sebenarnya yang asli minum teh itu nggak ada yang dingin, Pak. Teh selalu panas. Sembari dijerang dengan api, dituang, gelasnya kecil, diminum, dirasa-rasain wanginya gitu loh. Makanya tuh kalau mau tahu upacara gitu pergi ke Taiwan lah. Orang Nggak Taiwan usah. paling hobi tuh. Taiwan mahal upacara. tiketnya dok, ke sana. Ntar saya aja ke Singapura. Enggak, tapi mereka punya upacaranya begitu. Upacaranya tuh luar biasa kecil-kecil. Waduh. Nah, Nggak, dok. tapi kalau orang Jawa juga sama loh, Regi. Orang Jawa itu kan itu yang namanya tempat tehnya itu kan dibuat dari keramik kan. Tanah. Nah, lihat. Itu mereka pakai teh yang begitu rasanya tetap beda loh, Regi. Tehnya sepet mereka bilang. Iya. Nah sekarang dok, saya mau tanya dok, teh ini dok, dari tempat-tempat tertentu kan itu kan tadi dokter bilang kan banyak tempatnya tuh dok, Indonesia, Cina, sampai ke Afrika segala macam. Pengaruhnya ada beda rasa nggak? Ada apa manfaatnya beda nggak?
manfaatnya beda, rasanya beda karena cara mereka mengolahnya pun beda. Itu sebabnya ada namanya oolong, ada namanya teh hijau, teh segala macam, itu beda-beda. Jadi kita sebaiknya beli yang mana? Tergantung selera. Atau Tergantung selera. duitnya juga, Sebab ya? ada orang yang biasanya misalnya contoh kayak saya. Saya tuh sekolah di Jepang, udah biasa minum teh Jepang, ocha, matcha. Ya saya senangnya mau gituan. Tapi buat orang-orang Jawa yang biasanya pakai minum teh tuh juga ya tehnya teh yang warnanya merah-merah itu, merah coklat. Ya yang seperti itu. Kalau kamu orang dari India ya senangnya sama teh yang hitam. Itu kebiasaan, Frankie. Masalah cita rasa dan wangi. Nggak, tapi manfaat dia punya penyembuhannya sama. Beda. Kan beda-beda. Kandungan itunya, kandungan antioksidannya beda. Nah, apakah Nah, antioksidan yang tertinggi itu ada pada matcha dan teh hijau. teh hijau? Tapi matcha sama teh hijau, matcha lebih bagus. Jadi teh hijau lah yang kalau kita mau lebih ini ya. Teh hijau kalau diseduh nggak sampai coklat banget ya, rada Nggak. kuning. Iya, rada-rada kuning-kuning gitu. Sama kayak kita minum teh chrysanthemum atau teh Kuan Im Iya. begitu. Tapi kalau teh chrysanthemum, teh Kuan Im gitu-gitu, saya nggak tahu apakah antioksidannya ada apa nggak tahu, Frankie. Teh melati dicampur melati, rosase rasanya asam-asam gitu loh. Itu dia mengandung antioksidan juga, tapi jenisnya lain. Saya kalau ke sana saya biasanya beli begitu habis tunggu ke sana lagi. Kan di Indonesia mana belum saya tahu ada yang jual ya teh dari bunga-bungaan gitu ya. Ada Di mana ya? di supermarket. Oh, di supermarket. Cuman orang nggak pada beli, nggak pada beli. Dan kalau misalnya si Isya pergi ke sana belum tuh dia mau beli, dia pasti belinya teh yang biasa. Oh, dia nggak beli teh, Kagak beli. beli kopi dia. Iya, nggak itu kan soal masalah suka apa nggak suka, karena itu soal kesukaan. Nah, sekarang Dok, kalau misalkan tadi si teh itu kan ada banyak manfaatnya kalau kita seduh. Kalau kita makan langsung kita bikin bubuknya, Dok. Nggak ada masalah. Dan satu boleh. Dan teh itu sangat bagus tuh kalau kamu habis makan pete, Frankie. Kamu habis makan pete, kan mulut bau. Sampai berapa lama juga mulut bau. Kalau kencing lama, kencing masih berapa menit masih kencing bau. Ini supaya kita mulutnya kagak bau, ya makan teh. Oh, Teh itunya daun-daun itu di gayam-gayam hilang. makan jengkol, Dok. Tukar itu mah namanya. Yang penting bau petenya nggak ada ketukar sama bau jengkol. Enggak, tapi begini Frankie, kalau jengkolnya itu dimasaknya yang benar, nggak ada bau, Frankie. Benar, serius. Kamu pergi deh sekali-sekali makan yang ada Enggak, jengkol, saya suka semur kok. jengkol, nggak mau, Saya Frankie. suka semur Rasanya jengkol. kayak daging, Frankie. Iya. Kayak daging, empuk. Terutama kalau orang Betawi yang bikin ya semur jengkol sampai coklat gitu kan ya. Makannya pakai nasi uduk. Enak. Ada tahunya. Enggak, rasanya itu kayak, kalau saya bilang kayak kentang. Lebih keras dikit. Ya. Tapi yang bikin bau sebenarnya jengkol itu jengkol mentah sama jengkol tuh digoreng. Ya. Itu bau. Oke, nah. Jadi tadi Dokter Jaya kita nggak ada masalah ya kalau teh itu kita anggap sebagai herbal obat. Karena bisa Nggak ada masalah. Mereka punya efek-efek yang lain lagi yang sengaja dicampurin. Nggak ada masalah. Tapi kenapa kita minum teh ampasnya dibuang ya, Dok ya? Oh enggak, siapa yang suruh buang? Nah itu kalau kamu beli teh Cina itu udah dikasih gitu, tambahin air lagi deh, jadi teh lagi. Iya, tapi kan setelah sampai habis. Iya, itu ampasnya, Dok. Kan dibuang. Kenapa kita nggak minum makan sekalian ya? Ya boleh aja kalau doyan. Nggak ada masalah ya? Enggak, kan kalau kamu taruh di pohon juga pohonnya jadi lebih subur, Pak. Iya. Ditaruh di rambut lebih subur, boleh aja. Itu teh basi. Ya. Oke. Tapi Dokter Jaya senang teh yang mana? Senang teh nggak? Saya teh apa aja saya minum. Termasuk teh Jepang. Kalau teh Jepang saya minum banyak. Sama baku teh juga dimakan ya. Jadi kalau teh ini, Dok, ya, boleh kita anggap sebagai obat. Cuman tadi Dokter Jaya dosisnya itu kira-kira Ya, 3 gelas. nggak lebih dari 3 gelas lah. Karena itu
per gelasnya itu bisa mengandung sampai 40 miligram. Nah, Jadi hampir segelas kopi. tapi sekarang kalau kelebihan minum teh, apa yang terjadi? Karena dulu sebelum kita ini kebudayaan masyarakat Indonesia zaman dulu nih dok ya, sebelum kita dikasih tahu bahwa air biasa, air putih itu adalah air yang paling bagus, kan kita tiap hari tuh minumnya air teh, nggak ada yang minum air putih doang karena rasanya aneh gitu minum air putih doang dok, Ya. ya kan? Apa yang terjadi kalau kelebihan minum teh? Ya banyak kencing, udah. Nggak ada penyakit, Enggak. nggak ada bikin mual. Enggak. Kalau kemarin kan si kopi itu kan kebanyakan bisa mual, bisa apa? Oh bisa, tapi kalau banyak sekali, tapi itu hampir nggak mungkin. Kalau kamu minum teh lebih banyak ya pasti jadi paling banyak kencing. Oh gitu. Jadi minum teh itu beda sama minum kopi. Kalau kopi kayak kemarin bisa sampai deg-degan. Lebih gede ya berarti kopi kafeinnya ya. Iya. Enggak. Ya lebih gede daripada Teh. teh hijau. Kopi hijau. Enggak, Lebih gede dari kopi hijau, tapi sama teh, sama kopi ya gedean kopi dong. Kopi 50 miligram. teh 40. 40. Beda tipis Teh sebenarnya. hijau 40. Kalau teh biasa? Hah? Teh biasa berapa miligram Teh biasa kafeinnya? 40. Teh hijau juga 40. Kafeinnya dok. Teh hijau kafeinnya ya hampir-hampir mirip lah. Mirip-mirip. Jadi si kopi ini lebih nendang, lebih berasa ya. Tapi di kopi, di teh ingat ada teine. Ya itu apa lagi? Teine itu sejenis bahan yang bisa membuat kita menjadi, jadi gini lah. Hilang kesadaran. Bukan, jadi tenang. Oh. Dia membuat gelombang alfa di dalam otak. Maksudnya gini loh, kalau kopi itu memicu jantung, tensi naik segala macam, itu dia membuat dia lebih tenang. Jadi itu kalau Ada orang balancingnya deh ya. ya kalau orang Cina bilang itu seperti yin and yang. Kopi itu yang, ini ya yin dia. Jadi dia bikin dia jadi adem. Jadi orangnya tuh happy, rasanya berenergi, tetapi ya Teine, tenang gitu. Teine, Teh Ica, Teh Lisa. Nah, nggak, makanya begini Frankie. Di dalam di orang Jepang yang namanya kopi itu, teh itu adalah banyak dipakai oleh para pendeta Buddha sebagai sarana untuk meditasi. Jadi yang namanya minum kopi itu bukan minum, tetapi itu adalah metode untuk meditasi. Makanya prosesnya panjang. Ada upacara minum teh yang dikenal sebagai Chanoyu. Chanoyu itu ada sekelompok orang diundang 10 orang. Ada orang menjerang air yang melakukan Chanoyu itu ya, perempuan biasanya pakai kimono. Dia menjerang air, kemudian air dituangin di gelas, dituangin bubuk kopi, bubuk teh matcha, beberapa sendok, terus udah gitu ada itu seperti kayak sapu-sapu gitu, dikocok sampai dibubui, kemudian dia dituangin ke gelas, terus semua orang dibagi satu-satu terus minum rame-rame begitu. Itu upacara itu bisa setengah jam, Frankie. Jadi kita melihat upacaranya itu, dan satu hal di situ, be careful, upacara itu ada aturannya. Yang diundang minum teh itu adalah orang terhormat. Gelasnya harganya bisa jutaan. Jadi jangan sampai pecah. Dan kalau mau minum, ada bagian-bagian gelas yang harus diputar, ditaruh. Ada cara pegang gelasnya, ditaruh, diputar, bibir kita mesti ada di sebelah mana, baru minum bareng-bareng dan semua. Ditaruh, diputar, digilat. Kok Oreo? Enggak, tapi maksudnya itu adalah upacara untuk ketenangan jiwa. Makanya biasanya dilakukan, jadi tempatnya pun tempat khusus. Dokternya pernah nggak? Pernah. Kalau orang Jepang sendiri ikut upacara minum teh, bayar, Frankie. Katanya diundang. Ini dok, kontradiksi dok. Kalau diundang kan kita gratis dok. Makanya kalau golf juga cuma diundang. Kalau diundang ada yang bayarin, Frankie. Tapi kalau ikut begituan mestinya bayar. Karena buat bikin begitu itu upacara itu
ada biayanya dan segala macam. Jadi nggak gampang. Pokoknya kalau orang udah pernah ke Jepang, mesti sekali-sekali ikut upacara itu. Karena nggak setiap perempuan bisa melakukan upacara itu. Dia untuk itu pun dia harus belajar prosesnya. Jadi sebelum itu ada diajarin megang gelasnya kayak gini. Terus sebelum minum harus diputar begini jadi dan jangan sampai jatuh. Mesti dilihat nih apanya gelasnya. Wah, gelasnya bagus ya, ini gelas dari Ini gitu, dong gitu. dok, yang di film-film. Angkat itu ya. Enggak, mesti ada Iya. caranya, jangan pakai cara sendiri, nggak boleh Franky. Iya, Jadi kan? Di film kan gitu. Tutup bukan cangkir apa itulah. Tempat minumnya kan diangkat, disut sedikit, wanginya keluar, sambil dicium-cium, wah baru diminum. Minumnya juga nggak boleh, ini dok, harus ditutup lagi dok. nah, tapi kalau yang teh Jepang itu ya bukan seperti teh warnanya hijau dan berbuih, Franky. Berbuih Yang kan? mana, ocha? Iya, ocanya itu itu sampai dia berbuih gitu loh. Saya sih Dan nggak- rasanya pahit, Saya nggak suka ocha dok, amis, bau. pahit. Kalau pahit saya masih bisa tahan, Tapi antioksidannya paling tinggi, Franky. tapi dia tuh ada bau ininya, bau apa? Bau ikan, Hah? ocha, bau amis yang saya nggak kuat. Enggak Jadi, lah. rata-rata makanya kalau ditawarin ocha saya nggak mau, ica aja saya bilang. Enggak, tapi sekarang pertanyaannya begini nih. Ini nyambung ya. Teh hijau sama ocha, matcha, apa bedanya? Sama-sama hijau, Franky. Teh hijau, Sama matcha, teh hijau Jepang, apa bedanya? saya hari ini lagi malas Sama-sama mikir dok. hijau. Ah? Lagi malas mikir dok, Enggak, kekenyangan tapi kok tadi. Dok. kebayang nggak sama kamu? Yang namanya teh hijau, kamu pergi deh cari teh hijau Ada. di supermarket. Apa yang kamu beli? Tulis teh hijau. Teh hijau ada. Terus ada. Cuma Begitu paling kamu, 2-3 merek kalau di supermarket dok, nggak banyak. oke, kamu seduh warnanya Kuning, ya kuning, Heeh. kuning. kuning Bentuknya? lah ya. Saya beli yang sasetan dok. Iya, sasetan. Itu isinya daun. Mm-mm. Kalau matcha, Mm-mm. matcha teh Jepang itu bentuknya bubuk, ada di dalam kotak. Bubuk hijau. Mm-mm. Jadi teh hijau yang dihalusin gitu, bukan? Oh, ternyata beda. Nah, apa bedanya teh hijau dengan matcha? Yang jelas teh hijau ada di negara manapun. Matcha hanya ada di Jepang. Walaupun sama-sama hijau. Teh hijau Jepang. Nah, tempat hidupnya. Mm-mm. Kalau yang teh hijau, Mm-mm. tempat hidupnya biasa, kena matahari. Full. Kalau Di teh pegunungan matcha, juga ya, matcha di tempat yang teduh. pakai AC. Enggak, teduh maksudnya tidak kena matahari langsung. Oh, Satu. Yang kedua, kalau teh hijau itu teh diambil langsung diproses, langsung disangrai, nggak boleh ada oksidasi. Mm-mm. Jadi warnanya tetap hijau. Mm-mm. Kalau si matcha itu tehnya itu ya diproses sama seperti itu, tapi kalau yang di sebelah sini teh hijau itu daun teh, batangnya sedikit, sama serat-serat daunnya itu dihantam semua. Mm. Bentuknya tetap adalah berupa daun. Tapi kalau si Jepang ini cuman daunnya doang, batangnya nggak dipakai, serat batangnya nggak dipakai, dihancurin sama dia. Serat batangnya, Nggak ada tulang batangnya maksud dokter. Jadi benar-benar daun murni. Berarti dia sudah dioksidasi juga, Nggak oksidasi, langsung. langsung dipanasin. Sama-sama langsung. Yang ini juga langsung. Cuman kalau ini pakai daun, pakai batangnya, pakai batang urat-urat daunnya juga diambil. Itu batang teh ada gunanya nggak? Hah? Batang teh ada gunanya nggak? Ada antioksidannya tapi lebih sedikit. Oh, jadi ngapain ditambahin ya? Hah? Supaya berat-beratin doang ya? Loh enggak, itu ya lah orang di mana-mana prosesnya gitu nggak ngapain, maksudnya justru malah orang bilang ngapain susah-susah batangnya dibuangin. Oh, Gitu loh. nggak mau Tapi repot. orang-orang Jepang tuh pokoknya yang di situ tuh benar-benar pure daun.
Enggak, saya tuh lagi berpikir gini dok. Tulang rangka daun itu kan nempel jadi satu sama daunnya. Dia mengandung antioksidan juga, cuma Kalau lebih itu kita kecil. pisahin, kan tadi dokter bilang cuma daunnya doang. Oh, Berarti kan dia harus diayak lagi atau gimana kali ya? enggak, dia ada proses. Pokoknya dia nggak boleh ada batang-batangannya, nggak ada. Pokoknya itu Batang nggak benar-benar ada. murni daun aja. Oke, jadi Nah, klorofilnya lebih banyak gitu dok. karena dia begitu, klorofilnya lebih banyak, antioksidannya lebih banyak yang di matcha. Hmm. Jadi efek positifnya lebih banyak yang si matcha itu daripada yang ini. Makanya dulu waktu saya balik ke Indonesia pertama kali, cari kopi hijau, teh hijau begitu. Kok nggak kayak yang Jepang? Makanya kalau yang di sini karena dia antioksidan sedikit, taninnya juga lebih sedikit, itu rasanya ringan tehnya. Kalau yang di sini tuh rasanya pahit bener, Frankie. Lebih berasa. Matcha Jadi yang seperti di kayak, Jepangnya? dia lebih berasa seperti kayak, pokoknya dia concentrated lah. Tapi kenapa sih dokter dia kok maunya yang pahit-pahit gitu ya? Lah, kebiasaan lah. Berarti hidupnya manis dok ya? Enggak, tapi ternyata itu ensiklopedianya paling bagus. Bahkan satu penelitian ya bilang bahwa orang yang kena kanker mame payudara, Gladula mame. sel kankernya tidak berkembang biak dan bahkan bisa ditekan sehingga menjadi lebih kecil. Pakai si Matcha. teh hijau nggak cukup. Enggak. Dia antioksidannya jauh lebih tinggi. Dia ada namanya antioksidan yang beda sama yang lain, namanya epigalo katekin galat. Jadi katekinnya sama. Katekin sama, tapi epigalo katekin galat. Nah, itu antioksidan yang lebih kuat lagi sehingga di sini efeknya jauh lebih bagus daripada yang sebelah sini. Itulah yang barangkali menerangkan kenapa orang Jepang bisa umur panjang, jarang yang kena kanker dan segala macam. Cuma satu kanker dia yang lebih tinggi daripada orang lain, kanker lambung. Karena kebanyakan makan biru, minum biru. Yang lain enggak, dia rendah. Jarang sakit jantung, jarang sakit stroke, jarang kena kanker. Gitu ya. Itu dia kelebihannya. Jadi memang proses beda, ini beda, tapi begini, di tempat lain yang namanya teh itu dipakai sebagai buat minuman, di Jepang itu dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi dan meditasi, untuk menenangkan diri dan segala macam gitu loh. Sampai begitu ya. Lebih ke arah budaya jadinya. Ini budaya, jadi nggak minum kopi nggak minum teh nggak sembarangan. Sini saban kemana minum teh. Dia nggak sembarangan begitu. Dia kalau namanya minum teh lo mesti ya ikut tata caranya dia dan segala macam. Jadi memang Saya tahu kenapa di Indonesia minum tehnya nggak begitu dok. kenapa? Kalau kayak begitu, kapan kerjanya dok? Iya nggak, tapi sampai begitunya ya. Kalau kamu pergi ke Jepang ya, lo pergi ke kuil Jepang, itu ada tempat, ini areal tuh tempat minum teh gitu, ada ruangan khusus untuk minum teh. Ya karena kalau namanya minum teh ya udah upacara gitu loh, jadi seperti kayak ritual kayak orang berdoa, meditasi apa kayak gitu loh. Jadi itu bukan buat minum, kalau orang-orang kan minum teh ya buat minum, ini enggak, bukan buat minum, itu budaya. Tapi yang paling kesel kadang-kadang dok ya, habis minum keluarin emas, keluarin angpau. Hah? Pernah nggak dokter ya? Enggak. Ngerasa? Oh itu peta, orang mau kawin. Ya, Itu pun dikasihnya minumnya sedikit lagi, minumnya nggak pernah habis. Belum habis mau minum lagi dong gitu. Nah, saya kalau dikasih teh yang waktu teh pai kayak gitu dok, saya perhatiin dulu nih kalau dia jorok, pura-pura minum dok. Nggak kan kadang-kadang ada yang itunya gelasnya tuh nggak diganti-ganti. Nah, nggak kalau di gile loh. Jepang sih enggak, di Jepang gelasnya gelas mewah, Frankie. Sorry aja, itu gelas buat upacara minum teh itu enggak dipakai sembarang gelas, Frankie. Dan ikut upacara minum teh kalau kita bukan orang yang diundang, kita mau diundang begitu bisa bayar 2.000 yen, Frankie. 2.000 yen itu berapa? 500.000 kira-kira ya. Sekarang kan udah 100 lebih. 300-an lebih ringan lagi. Ya, taruhlah 152.000 kan 300 juta.
Enak aja lu. Bener 300.000 kan 100 perak. Itu 200 bisa 2000 Kan kalau 150 kali 1000 kan 150.000, kali 2000 300.000. ya sekitar gitulah minum teh. Tehnya sedikit itu juga sedikit. Nggak bisa nambah lagi. Nggak bisa refill. Saya haus gitu ya. Dan itu kamu mesti bisa jongkok. Kalau nggak bisa jongkok jangan harap bisa ikut gituan. Jongkok lagi. Nah sekarang nih dok, pernah ada nggak sih penelitian teh-teh yang mahal itu, apakah itu cuma karena gengsi atau karena ada hal yang lain? Teh mahal itu karena prosesnya memang mahal. Prosesnya memang mahal dan efeknya itu adalah dia punya wangi yang berbeda. Punya khasiat tertentu. Langka. Unsur kelangkaan segala macam itu. Tapi kalau masalah soal efeknya apakah bagus apa enggak ada hubungan dengan harga, Franky. Nah sekarang kalau kita balik ke si matcha tadi nih dok, ini matcha bisa kita kelompokkan ke dalam teh hijau sebenarnya dok. Iya. Kelompoknya. Iya, teh hijau Plus. buatan Jepang dengan proses tertentu. Termasuk itu. Dan termasuk sama Camellia sinensis sama barangnya. Cuman dia diproses sedemikian rupa sehingga mempunyai antioksidan lebih tinggi. Oh gitu. Jadi ini masuk kelompoknya teh hijau. Tapi memang betul seperti kamu bilang, banyak orang tidak suka dengan teh Jepang karena rasanya pahit. Lebih pahit. Itu amisnya itu dari mana itu teh Jepang? Kalau amis sih ya kamu aja itu ngomong. Kamu aja itu kali kumis kamu yang amis. Enggak kok saya baru pernah dengar loh orang ngomong itu amis. Enggak lah. Coba deh rasain. Saya minum ya teh Jepang, misalnya contoh, saya kan seneng kalau makan teppanyaki tuh, yang di daerah sekarang di Kebayoran kan ada beberapa kali saya udah makan tuh teppanyaki yang pakai atraksi tang ting tung iya. gitu kan, ada mereknya saya nggak sebut dah, TM itu sebut singkatannya tuh. Itu kalau kita tanya mau matcha, pertama saya coba matchanya. Jadi setiap kali ada tempat Jepang, bukan matcha, ocha, saya selalu coba. Hampir semuanya rasanya sama. Soal pahit sih nggak ada masalah. Tapi itunya tuh, bau amisnya itu. Jadi kalau saya sih menduga ya, bau amisnya dari gelasnya, Franky. Kenapa gelasnya? Kan dipakainya beda sama gelas yang lain juga sama. Enggak, dia mungkin cucinya kurang bersih kali. Ya siapa tahu. Enggak, soalnya begini nih, tahu nggak? Nih, ini saya cerita lain nih ya. Saya lagi formalin orang. Saya udah jamin mau formalin berapa hari? 3 hari, oke 3 hari, 5 hari, oke 5 hari, kan nggak ada masalah. Baru hari kedua saya udah dikomplain. Keluarga marah-marah, bagaimana nih formalin? Bau begini. Komen. Ya udahlah, saya terima aja lah. Ya oke, saya cek, saya bilang. Begitu cek, liatin, nggak ada tanda-tanda busuk, mukanya masih bagus, HP-nya masih bagus. Bau dari mana? Akhirnya saya bilang, cek. Begitu dicek ternyata AC-nya yang bau. Enggak. Loh, itu enggak, maksudnya bisa aja begitu. Sebab ngomong bahwa ada teh matcha itu bau. Ocha, bukan matcha. Ocha. Saya matcha saya nggak suka. Iya, ocha bau amis saya baru dengar. Iya, itu yang saya makan tuh di Mayusa ya, saya lupa. Matsuya, Tetsu Masuya ya. Ya, saya makan di CP Central Park. Ada kan punya cabang ada 3 di Gatot Subroto, satu lagi di Kemayoran yang baru tuh sama. Terus tempat-tempat lain yang Jepang restoran sama begitu juga. Makanya kesimpulan saya kalau ocha itu ada bau amisnya, dan udah, saya daripada menghilangkan selera makan, saya nggak makan itunya, nggak minum ochanya deh. Makanya mendingan si Ica aja dong. Tapi kalau matcha saya nggak gitu suka. Nah ini dok. Tapi kalau matcha sekarang sih jadi enak, jadi es krim jadi segala es krim katanya. Nah cuman ini dok, saya mau nanya, benar nggak sih dok bahwa orang bertekanan darah rendah jangan terlalu sering minum teh hijau atau ocha? Iya. Karena
bisa nurunin tekanan darah lagi katanya. Enggak segitunya, Frankie. Kalau minum terlalu banyak ya apapun pasti ada efeknya. Tapi kalau dalam kondisi normal enggak. Enggak, artinya jangan terlalu sering gitu. Maksudnya tiap hari kita minum gitu, walaupun dosisnya sehari sekali gitu. Enggak, kalau sehari sekali mah enggak. Enggak ya. Jadi enggak ngepek banget lah ya ke tekanan darah. Enggak. Makanya saya tuh ya daripada tekanan darah saya yang udah segini ntar turun lagi, gelepak lagi. Oke, jadi maca nggak The ada masalah. best sebenarnya. Harganya Kak lebih mahal loh. Iya. Oke, ntar kita cari es krim maca dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!